teh nyarat ondel-ondel nyo. Ondel-ondel adek anaknya boy. Ondel-ondel titeran soy. Aduh Neng, nyanyi sendirian aja. Abang menjadi malu nih bang. Neng cantik banget sekarang. Aduh bang, aku juga makin subur loh. Iya bang, kan tanggal 22 Juni kemarin ulang tahun Jakarta ya bang ya? Iya Neng, ini pertama dulu gimana? Boleh, tunggu dulu bang. Lagi Neng. Kita harus berdoa dulu sebelum nonton ondel-ondel bang. Ayo kita siapkan hati untuk mempersiapkan diri buat ibadah yuk. Neng, yuk untuk siang ini Neng. Kayaknya aneh masih pakai bahasa Indonesia dulu deh Neng. Tidak aneh belibet. Bisa dimarahin orang sekampung sama orang Betawi ya Neng. Iya juga ya bang, kalau gitu penonton kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Yuk. Untuk ibadah hari ini akan dimulai dengan pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh tim prophetic, diikuti dengan doa bersama untuk bangsa dan negara dipimpin oleh Pak Marif, dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua kita, Bapak Jeff Hammond. Dan bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, kita mempunyai beberapa tips untuk bisa menikmati ibadah online dengan nikmat. Yang pertama, cari tempat yang nyaman dan usahakan untuk tidak mengerjakan pekerjaan apapun juga untuk lebih fokus. Yang kedua, mari kita ikut bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan sekeluarga. Yang ketiga, sediakan catatan untuk mencatat firman Tuhan tersebut dan beberapa hal yang penting bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang terakhir, siapkan hati dan Selamat beribadah. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Saya harap kalian semua baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
sungguh baik Tuhan. Tidak pernah sehari pun kami melewati hari kami tanpa Engkau. Dan kami akan terus memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang layak ditinggikan dan dipuji. Kami berterima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Bapa, agar setiap harinya, pada setiap hari kami ya Bapa, Engkau akan terus mengisi hari-hari kami, agar api kami terus bertambah besar ya Bapa, tidak akan pernah mati, tetapi kasih kami kepadamu akan terus bertambah besar. Terima kasih ya Bapa. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, agar kemuliaan Tuhan datang di Indonesia Tuhan, hadir pada setiap suku-suku bangsa di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar lawatan-Mu turun di Indonesia Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Jakarta Tuhan yang akan berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan, bahwa Engkau akan melawat Jakarta Tuhan. Mukjizat besar terjadi di Jakarta Tuhan. Lawatan besar Tuhan turun di Jakarta Tuhan. Api Pentakosta Tuhan akan melanda Jakarta Tuhan. Biar 1.000 rebah, 10.000 rebah Tuhan, tapi nama-Mu akan tetap dipermuliakan Tuhan. Nama-Mu akan tetap ditinggikan Tuhan. Kami berdoa agar hari-hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu itu akan menjadi suara-suara yang dinanti-nantikan oleh banyak suku-suku bangsa. Dan orang-orang dari berbagai suku yang ada di Jakarta Tuhan, boleh Engkau pakai menjadi terang Tuhan. Engkau akan melawat Jakarta Tuhan. Dari Jakarta Tuhan, panah-panah api ini akan terus melancar ke segala penjuru Tuhan. Panah-panah-Mu Tuhan yang akan membawa berita kebenaran Injil kepada semua suku yang ada di Jakarta. Dan dari sini kemudian Tuhan akan berpencar ke berbagai tempat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, nama-Mu akan tetap dimuliakan di Indonesia. Gerakan Tuhan terjadi dari Jakarta ke seluruh penjuru Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar di tempat ini Tuhan, nama Tuhan senantiasa ditinggikan Tuhan. Agar kebenaran firman-Mu menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala dan membakar semua hal Tuhan, sehingga kemudian kebenaran firman-Mu menjadi nyata bagi seluruh suku bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, buat gubernur kami Tuhan. Kami berdoa Kau beri hikmat Tuhan, agar semua tindakan dia, perkataan-perkataan dia semata-mata karena firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan keluar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar gubernur kami Tuhan Engkau lawat Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin yang mengelilingi dia Tuhan Engkau lawat Tuhan, agar kebijakan-kebijakan dia berpihak kepada terang-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, buat kampung kami Tuhan, buat negeri kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang maha kudus Tuhan, Beshen Yesua. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita mau menggali kebenaran firman Tuhan yang sangat relevan untuk keadaan kita pada masa kini. Topiknya adalah masa-masa peralihan dan tahapan-tahapan peralihan yang harus terjadi di dalam menghadapi perubahan keadaan yang kita sedang alami. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan Tuhan Yesus yang merawatnya. Di dalam pokok anggur, bahkan di dalam tanaman-tanaman yang lain, kita dapat melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi.
Perubahan karena cuaca, perubahan zaman, perubahan yang dinubuatkan tentang apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai orang percaya akan berbuah dan berbuah dengan lebat. Setiap perubahan keadaan merupakan satu kesempatan untuk kita bisa menemukan sesuatu baru di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kemampuan Tuhan, bahkan di dalam kemampuan yang Tuhan menempatkan di dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai orang-orang percaya boleh berjalan, boleh mengikuti pimpinan kuasa Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, siapa tahu di mana Roh Kudus bertiup sebagai angin. Angin bertiup ke sana kemari. Orang tidak melihatnya, tapi mereka dapat merasakan dampaknya. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, ingin juga siap untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan zaman. Kita sudah tahu di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Nabi Hagai, karena Tuhan ingin supaya rumahnya penuh kemuliaan, ingin supaya kasih-Nya dan Injil-Nya dapat menjangkau segala bangsa. Dia berkata dia akan menggoncangkan langit dan bumi supaya rumahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Hal ini juga diulangi di dalam kitab Ibrani. Tuhan akan menggoncangkan. Sekarang kita sedang lewat satu goncangan. Ini merupakan satu saat ada perubahan di dalam zaman, ada peralihan, ada keadaan-keadaan yang harus berubah. Nah, di dalam firman hari ini, hal ini kita ingin selidiki dan lebih pahami, karena Tuhan sedang memanggil kita untuk bertumbuh mengikuti pimpinan kuasa Roh Kudus. Ingat bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi ada kuasa Tuhan yang memimpin mereka pada siang dan pada malam hari. Mereka selalu harus siap kalau kemuliaan Tuhan pindah dari tempatnya. Ada peniupan sangkakala, pemberitaan firman, supaya siap, berangkat, berjalan, mengikuti kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 15, kita akan melihat tentang perubahan-perubahan zaman. Dikatakan dalam Yohanes 15 mulai ayat pertama, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudara, ini adalah permulaan satu bulan yang baru di tengah-tengah krisis
COVID-19. Tetapi bagian-bagian selanjutnya nanti mungkin beberapa bulan ke depan baru saya akan syuting. Karena hari ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, ada pokok anggur yang begitu bagus, yang begitu subur, yang sedang bertumbuh. Tetapi Yesus berkata, kalau tidak digunting, kalau tidak dibersihkan, dia tidak akan berbuah. Nah, kita melihat, kita berkata, oh kasihan kalau ini digunting-gunting, sudah kelihatan bagus. Tapi saudara-saudara, rahasia bukan untuk kelihatan bagus, tetapi supaya ranting-ranting ini akan menghasilkan buah. Kita tidak mau kelihatan seperti orang Kristen yang cuma bagus-bagus, cantik-cantik. Tetapi firman Tuhan berkata, harus digunting-gunting. Kalau kita ingin supaya pokok anggur ini akan bertumbuh dan menjadi besar dan menjadi bagus dan berbuah dengan lebat, kita harus lewat satu proses di mana kita dibersihkan, di mana kita mengalami pengguntingan dari Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang akan menggenapi rencana Allah di akhir zaman ini. Selamat bekerja hari ini, saudara-saudara, dan biar Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu hari ini. Amin. Setelah melihat video yang diambil dari beberapa minggu yang lalu, yang pada waktu itu pokok anggur ini dan ranting-rantingnya sangat berdaun hijau, hijau yang indah seperti subur. Tetapi karena ada perubahan musim, kita melihat bahwa dari daun-daun yang dulu adalah subur sekali dan hijau, apalagi lebih tua dari ini, sedikit demi sedikit karena ada perubahan zaman, kita melihat sekarang daun-daunnya sudah mulai kering, sudah menguning, sudah bukan berbuah, tetapi justru daun-daunnya sekarang sudah mulai mati, sudah habis waktunya. Kenapa terjadi begini? Ini terjadi karena kalau pokok anggur nanti akan berbuah, dia akan harus lewat beberapa proses zaman. Yaitu dia punya daun-daun ini, semuanya ini akan harus jatuh, dia akan gugur semua. Pada waktu cuaca menjadi lebih dingin, semuanya akan jatuh. Orang bisa berkata, astaga, sudah mati ini pohon. Enggak, dia sedang dipersiapkan untuk dibersihkan. Saya harus datang kembali kepada batang-batangnya, dan batang-batangnya saya akan harus gunting-gunting dengan carang-carangnya. Kenapa? Karena saya mau supaya pohon ini berbuah. Harus ada perubahan, harus ada yang dipotong, harus ada carang-carang yang dibersihkan. Karena kehidupan yang berada di dalam carang-carang sekarang bukan meninggal, bukan mati, tetapi sedang kembali ke dalam pokoknya. Dan kehidupan yang di dalam pokok ini nanti sedang mempersiapkan satu pertumbuhan baru, masuk ke dalam masa yang baru, masuk ke dalam kehidupan dan persiapan supaya nanti dia akan berbuah. Kita sebagai orang percaya, seperti dalam perumpamaan Yohanes 15, harus lewat proses peralihan zaman. Ada tahapan, ada musim di mana kelihatan daunnya luar biasa. Ada waktunya seperti mengering dan mati. Tetapi bukan. Mungkin ini adalah satu masa karantina. Kehidupan di karantina ke dalam batang-batangnya, supaya dipersiapkan untuk musim yang baru, di mana dia akan berbuah. Nah, kita akan melihat ini adalah satu prinsip di dalam alam. Dan seperti dalam 1 Korintus 15 dikatakan, pertama yang jasmania, kemudian yang rohania. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Karena ada pelajaran-pelajaran yang kita dapat pelajari.
sebentar kita akan melihat di dalam tanaman-tanaman yang lain tentang prinsip kehidupan yang di dalam daun-daun, di dalam carang-carang, ranting-rantingnya harus kembali ke dalam batangnya dulu untuk mempersiapkan pertumbuhan yang baru yang nanti akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, saudara-saudara, ini adalah pohon ara. Dan prinsip yang sama, serupa dengan yang kita melihat di pokok anggur itu. Sekarang karena ada perubahan musim, ada peralihan, daun-daunnya sudah mulai berjatuhan. Bukan karena pohon berpenyakit, bukan karena mau mati, tapi justru pohon ini adalah pohon yang sehat. Dan dia sedang mengeluarkan. Saudara bisa melihat saya sedang tunjukkan di sini. Ini adalah untuk pertumbuhan yang akan datang. Dia sedang dipersiapkan sebagai pohon yang nanti pada waktu musim bunga dia akan mulai hidup kembali. Dia akan kelihatan seperti sudah mati. Nah, masih ada buah yang lama yang masih ada di sini. Tapi dia tidak akan menjadi buah yang bagus. Dia nanti juga akan jatuh. Dan pohon ara, seperti yang juga Yesus berkata, lihat tanda di pohon ara itu. Kalau pohon ara sudah mulai berbunga, sudah mulai berbuah, itu adalah tanda ada perubahan zaman. Apa di dalam kehidupan kita juga ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Bahwa mungkin di dalam kita masuk karantina atau isolasi atau lockdown, kita menggunakan waktu supaya daun-daun yang lama itu sudah boleh mati, boleh habis, dan kehidupannya kembali ke dalam batangnya, supaya yang esensi di dalam kehidupan kita akan mempersiapkan kita nanti pada musim bunga untuk berbunga kembali. Untuk menjadi umat yang sudah siap dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Supaya nanti pada musim panas, buah-buahnya akan lebat. Prinsip yang sama kita melihat di dalam pohon buah delima. Ini adalah satu pohon yang kalau kita melihatnya sepertinya sudah mati. Ini karena perubahan zaman. Tadinya ini adalah pohon dengan daun-daun yang lebat. Sekarang sisa hanya satu daun yang kecil. Semua yang lain sudah gugur. Lalu kita melihat di pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggir dari pohon ini, sudah mulai ada yang timbul-timbul di sini. Ini adalah tanda pertumbuhan yang baru. Nanti pada waktu musimnya, dia akan bertumbuh dan menjadi daun-daun yang besar. Dan kita akan kembali dan melihat buah-buah delima mulai bertumbuh di dalam pohon ini. Bagaimana di dalam kehidupan saudara? Apa saudara di dalam masa COVID-19 ini, dalam masa lockdown, sudah merasa sudah menjadi kering sepertinya, sudah tidak lagi ada kehidupan, tidak ada semangat? Jangan saudara putus asa atau kecewa. Di dalam peralihan zaman, ada hal-hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita yang akan membuat kita siap untuk satu musim yang baru, di mana kita akan melihat kebangkitan. Kita akan melihat bahwa kita sebagai orang percaya, karena sudah mengambil waktu bersama-sama dengan Yesus, kehidupan baru dari Yesus, urapan baru dari Roh Kudus, ilham baru dari firman Tuhan,
akan membuat kita siap untuk menghadapi suatu musim yang baru, di mana kita akan berbuah, kita akan berbunga, kita akan bertunas, dan kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita sedang berbicara tentang musim-musim dan perubahan-perubahan. Nah, saudara sekarang lihat saya sedang pakai jaket karena ada perubahan di dalam musimnya. Sudah mulai dingin sekali. Tapi sekarang kita kembali lagi kepada Yohanes 15. Ada beberapa hal yang saya ingin tegaskan. Kita sudah melihat bagaimana ada perubahan-perubahan di dalam musim dan persiapan-persiapan untuk satu musim bertumbuh yang baru, yang nanti akan menghasilkan satu tuaian yang baru. Nah, di dalam Yohanes 15, waktu Yesus menceritakan tentang pokok anggur ini, dia mengatakan beberapa hal yang cukup keras dan tegas. Dalam ayat 2 dia berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Wah, ini menjadi satu peringatan kepada kita. Kita sudah melihat dari pokok anggur, kita sudah lihat dari pohon ara dan juga dari delima, bahwa memang ada waktu untuk dedaunan itu jatuh. Dan kehidupan, dia punya zat kehidupan kembali ke dalam cabang-cabangnya. Memang ada waktu kita harus mundur dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi jangan sampai kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak berbuah. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Waduh, artinya jadi Kristen yang tidak berguna. Kalau kita mau menjadi Kristen yang berguna dan siap untuk menghadapi semua musim perubahan, kita harus berbuah. Itu yang Tuhan cari dari kita. Jangan sampai kita dipotong dan dibuang dan dibakar. Lalu juga dikatakan bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Berarti di dalam proses ini Tuhan mau membawa kepada kita satu masa di mana kita memang harus membuat satu pemeriksaan, bahkan apa yang lama mungkin harus ditanggalkan. Kita harus siap untuk yang baru karena Tuhan mau kita lebih berbuah. Jangan cuma puas dengan 30, harus bertumbuh jadi 60. Kalau 60 jangan puas, harus bertumbuh sampai 100 kali lipat. Nah, dikatakan kamu jadi bersih. Bagaimana kita dibersihkan? Ayat 3, kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dia mau membawa firman. Firman adalah cahaya terang yang akan menyatakan kepada kita apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Firman adalah gaya kaca, cermin muka. Kita melihat ke dalam firman dan kita melihat di mana kita kurang, di mana kita tidak sesuai dengan firman. Karena kita mau menjadi orang yang berbuah. Jangan sampai kita tidak mengalami perubahan. Kita harus bertumbuh, kita harus semakin dewasa. Firman. Lalu dia memberi satu nasihat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini adalah kemitraan. Allah mau diam di dalam kita. Dan kita diam di dalam dia. Dan kalau kita berdiam di dalam dia, kita akan berbuah. Kalau kita terpisah dari dia, dikatakan kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Jikalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Tapi Tuhan mau supaya saudara mengalami perubahan lewat musim demi musim. Ada saat kita harus mundur selangkah supaya maju dua. Kita mau dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Memang berbuah, tambah berbuah, dan berbuah dengan banyak. Nah, lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-7.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan, Dia mau bekerja bersama dengan kita. Kita bukan cuma pendengar pasif, tidak. Kita adalah mitra dengan Tuhan. Supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, supaya kita membawa kasih Kristus kepada orang-orang yang lain. Dan ayat 8, dia berkata, dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi saudara-saudara, pokok anggur yang benar ini menantang kita. Kita mau bertumbuh menjadi murid Kristus sejati. Mari kita berjalan di dalam kebenaran pokok anggur yang benar. Halo, aku Tania, aku in charge untuk ibadah online Kega. Jujur aja, pada pertama kali kita satupun pembina nggak ada yang siap sih untuk ibadah online Kega ini. Cuma kita belajar banyak banget sampai hari ini, dan aku mau share aja 3 hal yang kita personally benar-benar belajar banget dari ibadah online Kega ini. Yang pertama, pentingnya visi seorang leader. Jadi ketika Cinelli dan Ci Maurin itu infoin ke kita setiap pembina bahwa kita akan perdana ibadah online, jujur aja kita semua kayak, hah serius gitu kan. Soalnya kita ngelihat video-video dari sekolah minggu lainnya tuh bagus banget dan bikin kita tuh jiper banget gitu. Tapi karena ada visi di situ, kita setiap pembina yang mengikuti visi itu mau nggak mau ya udah gitu, kita udah terjun di pelayanan itu. Tapi juga aku salut banget sama pembina yang pertama kali mau mengorbankan dirinya untuk maju duluan. Karena jujur aja waktu susun schedule tuh nggak ada yang mau maju pertama, semua kayak kamu dulu aja gitu. Tapi ada beberapa pembina yang akhirnya ya udah nggak apa-apa aku duluan gitu. Itu yang memberikan inspirasi dan semangat ke pembina-pembina lainnya. Akhirnya dia mau juga untuk maju gitu. Kalau nggak ada yang pertama, kayaknya nggak bakal ada deh video Kega sampai hari ini. Yang kedua adalah antusiasme dan kerjasama tim setiap pembina. Itu sampai muncul si Yudit ini. Halo! Dan juga nantinya ada Dompi, ada Dumdum, sampai nanti ada Bebeto, nantikan ya. Wow. Itu yang benar-benar membuat semangat kita semua. Bahkan yang aku salut banget, tim editor itu sampai ngeedit satu video itu yang durasinya cuma 10 menit itu dalam waktu bisa lebih dari 7 jam gitu. Dan setiap video yang disubmit itu bisa lebih dari 10 video. Dan pernah ada kejadian behind the scene yang lucu-lucu menurut aku. Kayak kita pernah di video yang ketiga, itu kita lagi topiknya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut gitu kan. Sebelum syuting kita lagi latihan tuh mataharinya cerah banget segala macem, tapi pas banget kita mau syuting tiba-tiba mulai rintik-rintik, tiba-tiba mulai hujan deras. Terus aku bilang udahlah kita stop aja, kita cut dulu gitu, kita tunggu sampai hujannya reda. Tapi ternyata setiap pembina dan anak-anak nggak apa-apa, lanjut aja terus, kita tahan air kok gitu, serius beneran gitu. Dan itu membuat kayak super real aja gitu loh videonya, karena in real memang hujan deras banget. Dan pernah juga editor sekali waktu tuh udah ngedit satu video tiba-tiba mati lampu dan belum di save. Itu tuh harus ngulang lagi dari awal, spend seharian untuk ngedit itu video, dan semangatnya tetap disubmit tepat waktu. Itu aku benar-benar salut banget sih buat Asael dan Hani. Dan yang ketiga adalah kasih karunia Tuhan tuh yang memampukan kita. Benar-benar itu bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, atau ide-ide kita yang keren-keren. Justru malah kebalikannya, kita tuh serba kekurangan banget. Tapi aku dapat banget ayat di Yesaya 46 ayat 10 yang isinya adalah segala kehendakku akan kulaksanakan gitu. Jadi kalau Tuhan udah mau, dia pasti akan melaksanakan itu dengan berbagai macam cara gitu. Jadi sampai kita kepikiran pakai green screen kayak gini, itu semua kayak di luar akal kita gitu loh. Tapi akhirnya itu bisa terjadi karena memang Tuhan yang udah berkehendak gitu.
gitu. Jadi pada akhirnya aku bersyukur banget sih untuk ibadah online Kega ini yang membuat kita semua di stretch out dari comfort zone kita. Dan banyak banget yang kita belajar, dan satu hal yang kita semua percaya, setiap firman yang ditabur itu nggak akan kembali sia-sia. Jadi meskipun kita masih banyak banget kekurangan, tapi kita percaya dan kita melihat sendiri itu udah memberkati anak-anak dan banyak anak-anak di luar Kega juga gitu. Salah satu lagu dalam ibadah online Kega yang aku masih terngiang-ngiang sampai sekarang nih, lagu judulnya Seperti Bintang. Itu salah satu liriknya bilang, lakukan segala hal tanpa bersungut-sungut. Jadi ketika kita capek, udah rasanya kayak pengen ngeluh gitu, lagu itu tuh ngingetin lagi gitu. Makanya mengajar Kega tuh seperti pedang bermata dua gitu. Makanya aku berterima kasih banget untuk setiap pembina yang memberikan waktu, tenaga, dan segala effortnya dalam pembuatan ibadah online Kega ini. Juga para editor, untuk Asael dan Hani, juga semua leaders dan yang lainnya yang terlibat yang gak bisa disebutin satu-satu. Aku juga mau ngajak untuk siapapun yang terbeban untuk mau bantu ibadah online Kega, mau jadi editor, mau jadi talent, atau apapun, kita welcome banget gitu. Kalau mau transfer juga boleh ke rekening di bawah ini, gak deh, bercanda. Oke, thank you. Ada lagi yang mau diomongin, Yudit? Jangan lupa saksikan ibadah online Kega setiap hari Minggu jam 8:30. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Bye-bye. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bagaimana dengan firman Tuhan tadi? Luar biasa bukan? Kiranya firman tersebut akan senantiasa memberkati Bapak Ibu, terutama di minggu ini, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Dan kemudian untuk saat ini kita perlu mendengarkan beberapa informasi penting. Informasi yang pertama, ibadah online untuk minggu depan akan diadakan jam 9.30 di hari Minggu pagi. Kami sangat menganjurkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengikuti ibadah online ini. Ibadah ini akan membuat kita semakin terhubung dan sehati dan terkoneksi dengan pemimpin dan semua jemaat lainnya. Yang kedua adalah informasi berkenaan dengan ibadah Kega. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk bisa menemani putra-putri Anda selama ibadah Kega berlangsung pada pukul 8.30 pagi. Dan yang ketiga, kita setiap hari akan mengadakan ibadah doa sepakat dengan keluarga, di mana dalam ibadah tersebut kita sangat menganjurkan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk senantiasa doa sepakat jam 9 malam, di mana dengan doa tersebut kita akan bisa mengubahkan banyak hal termasuk dunia ini sekarang. Mari jemaat, pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa informasi berkenaan dengan persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat dari Lukas 6 ayat 38. Untuk persembahan, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Persepuluhan dapat diberikan melalui rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Persembahan biasa dapat ditransfer di rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan rekening yang tertera di layar. Anda juga bisa memberikan melalui aplikasi GoPay. Caranya mudah, scan di barcode ini dengan membuka aplikasi Gojek kita, lalu klik GoPay dan langsung scan barcode ini. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berbagi kasih berupa sembako bagi jemaat yang membutuhkan, satu paket sembako senilai 100.000. Silakan Anda bisa transfer ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan ini dengan kelipatan 100.000. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ingin mengundang Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk berdoa menutup bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang luar biasa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Jeff Tuhan. Biarlah Tuhan agar kami bisa merenungi, agar kami bisa menikmati, dan kami bisa menyerapi firman ini sehingga menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, untuk jemaat di BES Tuhan, dan buat kami sekalian ya Tuhan agar menjadi satu di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami jalani, dan terima kasih untuk janji-Mu di depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abang.
Kita pakai Betawi lagi, Neng, sekarang, Neng. Boleh bang. Nah, lidah Ani udah gak belibet lagi. Jadi sekarang kita kayaknya bisa pakai bahasa Betawi nih. Iya sebelum berakhir ya. Iya, sebelum berakhir, jangan lupa kuisnya dicatat, dijawab, dikirim via WA. Nanti ada hadiahnya tuh, Neng. Dipantengin juga firmannya ya. Iya, dipantengin firmannya. Makasih ya menonton ya. Babang ondel-ondel. Iya, kenapa kak? Babang ondel-ondel ulang tahun 22 Juni. Oh iya, hari ini babang ulang tahun. Kalau gitu, Ane mau beli kue dulu ya kak, buat surprise babang. Selamat datang di toko kue, selamat belanja. Berasa di Indomaret. Oh, assalamualaikum. Empok lagi, kakak. Oh iya, maaf kakak empok. Ada kue apem nggak? Nggak ada bang, Kue cucur? nggak ada, Kalau gemblong? nggak ada. Ini kan toko kue ulang tahun, bukan warung Pok Jenap. Iya, mau beli kue ulang tahun buat ponakan. Mana pok kuenya? Lihat dong. Yang ini enak nih bang, kue tiramisu. I miss you too. Saai bang Mali. Ya udah pok, Ane beli yang itu aja deh. Satu ya. Selamat ulang tahun babang. Semoga jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang sehat-sehat terus ya bang. Ayo guys, kita nyanyi buat ulang tahunnya babang. Seperti biasa, Ane jadi vokalis nih. Ayo deh kita nyanyi. Lanjut. Mana musiknya? 1, 2, 3. Kepo kan? Apa ya jawabannya ya? Apa ya? Aduh, nggak tahu nih. Tanjidor. Gua ada tua ada lupa nih. Berapa ratus ya? Wah, gua ada lupa nih. 49 ya? 493 tahun. Ya, Bang. Gubernur Sutioso. Suryo. Jan Pita Sun Kun. Mal pertama di Pasar Gembrong kali. Pasar Gembrong. Sarina. Patung sawah kali ya. Patung sawah ya, patung sawah ya, saya patung sawah. Dirgantara.
Patung Pancoran. Oh iya, 17 Agustus. 17 Agustus ya. 22 Juni. 22 Juni. 22 Juni. Ondel-ondel. Oh, ondel-ondel. Ya udah boneka muter-muter aja dah. Benjamin ya. Legenda Betawi zaman Belanda. Dia mah jagoan Betawi. Kantor sekretariat ya. Kantor sekretariat dulunya itu. Balai Kota Batavia. Kantor pemerintahan. Laut Pantai Selatan. Wisata Pantai Ancol. Ancol. Kalau Pak Jen itu cuma umur 70. Kita masih bisa mengerti. Kalau aku ini masih cuma remaja. Kata berkata dia juga ingin lakukan seperti kami lakukan. Sekarang kesempatan. Ajar. Kita mau mereka juara. Saya dapat ciuman hari di tempat ini pulang hancur. Baik saya di rumah yang hancur-hancuran. Kakak.